Halo, apa kabar? Ya, jadi saya baru aja jajan satu buah smartphone yang punya harga penurunannya tuh salah satu yang paling cepat dalam kurun waktu 6 bulan ke belakang. Ya, jadi smartphone ini tuh baru launching di Indonesia sekitar bulan Oktober lah ya, awal Oktober 2023 kemarin, which is kalau dihitung-hitung ya lebih kurang baru masuk di Indonesia tuh 6-7 bulan ke belakang. Dan dia punya penurunan harga lebih kurang 25% selama 6 bulan ini. Jadi saat launching kemarin harganya itu untuk varian yang paling rendah adalah di 8.999 atau 9 juta kembalian 1000, dan hari ini di marketplace itu udah bisa ditemui di harga 6,7 juta aja. Jadi udah berkurang lumayan banyak, sebanyak 25%. Dan dari speknya smartphone itu gokil banget dan sangat worth it ya kalau ditemui di harga 6,7 juta tersebut. Dan kalian sudah bisa nebak smartphone-nya apa? Yuk langsung aja kita buka. Let's go. Oke, ini dia untuk smartphone-nya. Langsung saja kita buka. Dan seperti biasa ini saya belinya di toko Pak Edi ya. Nanti untuk link pembeliannya kalian cek aja di deskripsi di bawah. Nah, jadi untuk smartphone ini saya beli sebenarnya kondisinya tuh second ya. Second penggunaan dia lebih kurang 2 minggu kalau nggak salah saya, kata sellernya. Tapi untuk selisih harganya tuh nggak terlalu jauh. Jadi saran saya sih kalian kalau memang pengen, mending langsung yang baru aja. Linknya seperti biasa saya taruh di deskripsi. Nah, jadi smartphone yang saya jajan kali ini adalah, ya ini dia, Asus Zenfone 10. Dan harganya bisa dibilang affordable banget, 6,7 juta. Dan saya nanti akan coba bandingkan dengan smartphone daily driver saya, yakni Google Pixel 7 ini. Oke, jadi untuk variannya di sini saya beli yang varian paling rendah atau paling basic di 8128 GB. Dan dia adalah bisa dibilang kalau dicari di marketplace bukan salah satu smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 2 termurah, bukan salah satu, emang paling murah. Dan untuk kotaknya tebel banget ya ini ya. Kita bakal lihat isi kotaknya ini apa aja. Oke, di dalamnya ada SIM tray ejector, lalu ada casing. Untuk tipenya ini hard case. Ya, kalian bisa dengarkan sendiri. Lalu tentu ada si smartphone-nya. Kita lihat lagi di bagian dalam. Dia di sini ada chargeran USB-C to USB-C, jadi otomatis dia udah support power delivery dan secara kemampuan dia support 30 watt. Dan ya, ini dia charger bawaannya yang berkapasitas 30 watt tadi. Dan juga ada satu buah headset ya, yang menggunakan jack audio 3,5 mm. Jadi artinya smartphone ini tuh masih punya jack audio 3,5 mm. Dan ini saya nobatkan menjadi smartphone yang punya paket penjualan paling lengkap yang pernah saya temui di tahun 2023-2024. Lengkap, masih ada charger, masih ada casing, masih ada kabel charger, dan juga masih ada headset. Ini gokil, sangat susah ditemukan di tahun ini. Nah, untuk smartphone-nya kita langsung lihat aja. Ini saya beli yang varian warna merah. Merahnya merona ya. Sebagai informasi aja, saya udah pernah pakai seri pendahulunya yakni Zenfone 9 di tahun 2022 lalu. Dan secara desain bisa saya bilang ini adalah smartphone yang sama dengan Zenfone 9 kemarin. Bentuknya nih identik banget. Jangan-jangan kalau casingnya dipakein pun bakal bisa ya. Ini beneran identik, sama banget. Di bagian kanan ada fingerprint reader, ada sekaligus tombol power ya, volume up, volume down. Di atas, yes, dia masih ada jack audio 3,5 mm. Karena secara ketebalan body, dia masih lumayan tebal. Jadi masih bisa dipasang nih jack audionya. Lalu sisi kanan hanya ada antena doang ya, garis-garis antena, artinya dia framenya ini metal. Di bagian bawah ada speaker, USB-C, dan juga SIM tray. Oke, untuk SIM tray-nya dia menggunakan dual SIM fisik ya, dual SIM nano, jadi enak ya, tidak perlu eSIM. Dan udah gitu doang. Di bagian belakang dia ada 2 buah kamera utama dan juga kamera ultra wide. Yuk, sekarang kita nyalain. Secara ukuran dia masih sama ya, seperti yang tahun lalu, yakni 5,92 inch, hampir 6 inch.
Dan ini jadi smartphone compact terakhir dari Asus karena di tahun ini penerusnya si Zenfone 11 itu sudah tidak ada lagi yang kecil kayak gini. Dia gede dan ini kalian bisa lihat ya, bandingkan untuk ukurannya. Ini jika dibandingkan dengan Google Pixel 7, dia sedikit lebih kecil tapi dia lebih tebal dan juga bum kameranya nih tebal banget. Oke. Ini saya setting-setting terlebih dahulu dan juga install beberapa aplikasi biar kalian bisa lihat detail dari smartphone ini. Oke, ini udah selesai saya setting-setting ya untuk si Zenfone 10-nya atau Zenfone 10-nya, dan seperti biasa yang bakal saya tes pertama kali adalah untuk fingerprint reader-nya. Untuk fingerprint reader-nya sekali lagi dia ada di samping kayak gini. Kita coba ya, 1, 2, 3. Lumayan cepet ya, 1, 2, 3. Ada sedikit jeda, cuman emang hitungannya masih lumayan cepat. Kalau posisi layar nyala sih harusnya dia lebih cepat ya. 1, 2, 3. Ya, kalau layar nyala dia lebih cepat. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat, untuk bentang layarnya dia 5,92 inch. Untuk bezelnya nggak kelihatan ya. Coba saya ganti wallpaper dulu. Nah, ini bisa kalian lihat untuk bezelnya ya lumayan lah ya, agak tebel. Karena emang kalau smartphone kecil itu bezelnya nggak bisa tipis-tipis banget karena kan butuh space. Yang jelas dia butuh space untuk daleman mesinnya. Jadi otomatis bezelnya ya mau nggak mau ngalah sedikit lebih tebal. Dan secara ukuran dia tidak simetris. Lebih tebal di bagian bawah sedikit ya. Atas juga lumayan tebal, kanan kiri lumayan tipis, dan bawah lebih tebal lagi. Nah, untuk sistemnya sekarang Zen UI itu udah sangat sangat mirip Google Pixel banget, dan emang kelihatan bloatware-nya tuh sangat sedikit. Kalian bisa lihat cuma ada beberapa aplikasi bawaan untuk memenuhi TKDN-nya kayak Baca Plus, Blibli, dan udah itu doang, 2 doang aplikasi lokalnya. Untuk sistem bawaan sendiri kita lihat berapa ya penggunaannya. Untuk kemarin si Pixel 7 itu ada di 13 atau 14 GB, sementara untuk Zenfone 10 ini ada di 17 GB. Masih hitungannya lumayan kecil. Nah, di sini untuk Android yang digunakan dia jelas sudah menggunakan Android 14 karena ini HP-nya kondisinya second, otomatis kemarin udah diupdate sama user sebelumnya. Terus untuk layar dia itu udah support sampai dengan 144 Hz. Ini tuh keren ya, jauh ya dibandingkan dengan Pixel 7 yang cuman 90 Hz. Lalu upgrade berikutnya dibandingkan dengan Zenfone 9 adalah dia sekarang baterainya tuh udah support wireless charging. Jadi udah mulai berasa gitu ya kalau ini tuh adalah smartphone flagship. Cuman ini posisi untuk 144 Hz-nya ini kekunci ya. Jadi dia hanya aktif 144 Hz itu di aplikasi-aplikasi tertentu aja yang support. Kalau enggak ya dia jalannya di 120 Hz. Lalu kita bakal lihat ya, saya udah install di sini device info HW. Nah, untuk chipsetnya seperti yang saya bilang dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 yang secara chipsetnya di sini dia udah menggunakan Cortex X3. Yang ini tuh udah unggul 2 generasi dibandingkan si Google Pixel ini yang masih menggunakan Cortex X1. Ya, jadi dia lumayan ketinggalan si Google Pixel ini sebenarnya untuk hitung-hitungan chipset doang. Nah, ini untuk layar ya, resolusinya 1080, dia pakai 20:9, dan karena ini layarnya kecil jadi sebenarnya 1080 juga udah cukup dan kelihatan tajam karena secara ketajaman kerapatan pixelnya ada di 440. Ini hitungannya udah tajam. Support SDR10 ya, tentunya kalian bisa lihat SDR10 dan SDR10 Plus. Lalu ini secara baterai dia 4300 mAh dengan kapasitas charging tadi di 30 watt. Jadi harusnya untuk ngecasnya sih cepat karena baterainya kecil. Nah, saya juga udah install dan tes menggunakan Antutu. Kita akan lihat hasilnya. Di sini dia mendapatkan di 1.517.000 poin. Ini tuh kencang dan ini untuk performa secara detailnya. Nah, ini jika saya bandingkan dengan menggunakan si Google Pixel 7 yang menggunakan versi Antutu yang sama 10.2.3, hasilnya selisih sangat jauh ya. Si Google Pixel 7 ini hanya 949.000, jadi ya lebih kurang selisih 55%. Dan kalau dibandingkan secara lebih detail atau lebih spesifik lagi ke bagian dalamnya, semuanya nih unggul jauh ya. Untuk CPU dia Snapdragon 8 Gen 2 ini unggul jauh. Untuk GPU jelas jauh ya, 2 kali lipat. Untuk memori juga. Untuk US-nya juga jauh. Jadi secara chipset emang untuk si Snapdragon 8 Gen 2 ini tuh mantap banget. Dan bisa dibilang masuk overpower lah ya untuk di sebuah smartphone kecil kayak gini.
Tapi ya kan namanya untuk smartphone itu tidak hanya kenceng-kencengan doang, karena banyak hal lagi yang bisa dimanfaatkan seperti image processing dan lain-lain. Jadi sebenarnya Snapdragon 8 Gen 8 ini sangat bagus, terutama buat kalian yang pengen kenceng-kencengan juga. Dan ini tuh sangat terjangkau di harga 6 jutaan maksud saya. Terus kita lihat sedikit untuk UI kamera dan ada perbandingan sedikit ya sama Google Pixel 7 ini. Nanti saya bakal bandingkan secara lebih detail di satu video terpisah. Ini kalian bisa lihat ya untuk mode kamera atau menu-menunya, ada foto, ada 0,6 sama 1. Terus mode portrait, pano, light trail. Nah, more-nya ini dia ada mode Pro yang ada beberapa pilihan. Cukup banyak ya pilihannya. Lalu ada slow-mo, ada time-lapse, ada video. Nah, kita lihat ya untuk video. Untuk resolusi maksimal ada di 4K di 60 fps. Ini kalian bisa lihat 4K 60 fps. Oh, sorry, bisa di 8K 24 fps. Mantap, ini 8K 24 fps. Kalau ke 4K dia bisa 60 fps. Dan untuk stabilization-nya ada banyak ya. Dia ada adaptive, off, dan bisa yang paling tinggi. Nah, untuk yang paling tinggi di sini dia nih yang hyper steady. Cuman yang hyper steady ini dia tidak bisa di resolusi 4K. Dia mentok di 60 fps Full HD aja. Kalau pengen dapetin yang lebih stabil lagi sih sebenarnya di Full HD itu udah oke, bisa hasilnya sangat stabil. Nah, untuk kamera depan kita lihat ya. Untuk kamera depan sayangnya dia hanya ada opsi Full HD dan juga 30 fps doang. Ya, ini salah satu drawbacknya atau salah satu kekurangan dari si Zenfone 10 ini. Kalau kalian mau pakai buat konten agak kurang. Oke, dan salah satu drawback lainnya adalah Zenfone 10 ini kan dia startnya dari Android 13 dan Asus itu biasanya hanya support 2 generasi update aja. Jadi dia mentok update ke Android 15 doang. Jadi untuk sebuah smartphone flagship dia umur update-nya itu sangat pendek, hanya 2 tahun doang. Ya, itu dia tadi untuk sekilas lihat-lihat ya dari si Zenfone 10 ini. Sekali lagi nanti akan saya coba bandingkan dengan si dengan Google Pixel 7 ini, kira-kira hasil fotonya tuh oke yang mana antara si Google Pixel 7 dengan si Zenfone 10 ini. Oke, gini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.